warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan seperti sedia kala, yaitu menuntut ilmu. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran apa? Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan ketua kelas. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya, semua semua hadir. Nah, karena Ibu lihat di kelas kalian ini bersih, sekarang marilah kita menyanyikan lagu nasional seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian pada negara kita. Silakan berdiri. Untuk sikap yang sempurna. Bangun pemudi pemuda Indonesia, terhadap Nusa. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu akan bertanya sama kalian. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Kedudukan dan makna fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus apa lagi? Hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, karena kita sudah mempelajari materi tentang fungsi, sifat, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya tentang materi minggu lalu. Apa sih fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, barisannya ini. Fungsi Undang-Undang Dasar yaitu 1. Alat kontrol, 2. Alat pengatur dan pengecek norma hukum yang paling rendah, 3. Alat penentu. Ya, tepuk tangan buat Nadira. Fungsi dari Undang-Undang Dasar yaitu sebagai alat kontrol, terus alat pengecek dan pengatur. Yang ketiga, alat penentu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa sih sifat dari kedudukan Undang-Undang Dasar? Saya Bu. Ya. Sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Sifatnya tertulis. 2. Singkat dan supel. 3. Memuat norma. 4. Peraturan hukum positif yang tertinggi. Ya, tepuk tangan buat Nadia. Nah, kalian itu tidak bohong. Kemarin sudah Ibu tanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Tapi sudah paham, ternyata benar. Untuk selanjutnya, hari ini yang kita pelajari tentang bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, agar kalian bisa menjelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di negara kita. Dan yang terakhir, kalian berdiskusi untuk mempresentasikan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah? Kalian tahu? Ya, Ani?
Peraturan pemerintah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuan dibuatnya adalah untuk melaksanakan peraturan yang berada di undang-undang. Iya, tepuk tangan buat Kani. Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Ya, Bu Silo. Apa yang terjadi? Jika tidak ada peraturan, maka kehidupan tidak teratur dan terarah sehingga kehidupan menjadi kacau. Iya. Jika di negara kita tidak mempunyai peraturan, maka kehidupan bernegara di negara kita akan menjadi kacau. Itu tuh. Ibu aja yang bertanya nih. Coba Ibu serahkan kepada kalian untuk bertanya tentang pelajaran kita hari ini tentang peraturan pemerintah. Ada yang mau bertanya? Iya, Bima. Apa fungsi dari peraturan? Apa fungsi dari peraturan? Siapa yang bisa jawab? Punya? Ya, Nadira? Fungsi peraturan adalah untuk menertibkan semua masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keributan dan bentrok. Jadi buatlah sebuah peraturan yang mengikat mereka agar mematuhinya. Iya, betul. Tepuk tangan buat Nadira. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Cesia. Mengapa peraturan perundang-undangan perlu dibuat? Nah, mengapa peraturan perundang-undangan dibuat? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, Satria, mengapa? Untuk mencapai tujuan utama sebagai negara hukum yang menciptakan kesejahteraan bangsa, maka diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketentuan hukum yang dilandasi oleh Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat? Yaitu untuk mencapai tujuan utama sebagai hukum yang menciptakan kesejahteraan bangsa, yaitu bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang Ibu. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945. Kalian sudah menyaksikan video tentang pembuatan atau penyusunan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Itu akan menjelaskan materi tentang mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, untuk pengertiannya, peraturan perundang-undangan nasional, peraturan perundang-undang menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan peraturan yang lain, yaitu apa? Undang-undang dasar. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7. Pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama apa tadi? Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang berwenang siapa? Siapa? MPR. Terus yang ketujuh? Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan
Siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Undang-undang sebagai apa? Sebagai apa undang-undang? Sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari peraturan-peraturan di bawahnya ini. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Yang tadi sudah Ibu bagikan menjadi 4 kelompok. Silakan kalian membuat kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membuat kelompok. Silakan. Sana. Kalian sudah membuat kelompok dengan 4 kelompok. Ibu akan kasih tugas yang kalian harus selesaikan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sekarang kita tepuk tangan pagi, siang, dan malam. Jika pagi, tepuk tangannya 1, siang 2, malam 3. Konsentrasi, tidak apa-apa. Ya. Pagi, malam, siang, pagi, siang, pagi. Ya, masih konsentrasi. Masih semangat untuk belajar? Masih. Gua akan kasih kalian LKPD, tugas yang harus kalian kerjakan di kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Nah, karena berdiskusi kalian lihat dari bahan ajar yang sudah Ibu kasih, boleh dari buku, juga boleh dari internet. Semuanya bawa HP? Bawa HP? Ya boleh, silakan kalian lihat HP kalian. Di situ sudah ada pertanyaan yang kalian harus pecahkan. Berdiskusi, Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok berapa duluan? Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak dari membuang sampah di sungai. Apa saja dampak dari membuang sampah di sungai? Dampak dari membuang sampah di sungai adalah menjadi banjir, lingkungan menjadi kotor, menimbulkan bau tidak sedap, menimbulkan penyakit tidak enak buat dipandang mata, dan mengurangi sumber air bersih, subsuburan tanah. Pasal buang sampah sembarangan. Pasal 49 ayat 1 huruf B dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Banyak Rp500.000. Upaya menanggulangi pembuangan sampah di sungai supaya jelas. 1. Papan larangan membuang sampah. Membuat papan larangan membuang sampah di sungai menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuangan sampah di sungai yang paling mudah. Apa tujuan melestarikan sungai? Manfaat kelestarian daerah aliran sungai utama di Indonesia adalah menyediakan air selama kemarau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang bidang pengolahan sampah sudah lengkap. Pertanyaan presentasi dari kelompok 4. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya? Diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor berapa? Ya. Nomor 27 Tahun 2020 Apa pembahasannya? tentang pengolahan sampah spesifik. Pasal 49 ayat 1. Benar? Benar. Terus ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh, Cesya. Kelompok 3 yang mau bertanya tentang apa, Cesya? Membuang sampah sembarangan melanggar sila. Kelompok 4. kedua. Melanggar sila yang kedua.
Pancasila kedua yakni moral adab. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tersebut juga melanggar Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, melanggar sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah puas, Kesia? Dengan jawaban temannya? Sudah siap? Sudah? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan yang presentasi kami. Bagaimana proses penyusunan peraturan daerah? Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Rancangan Perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota gubernur. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, maka proses penyusunannya adalah: pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan bupati atau wali kota menjadi pemerintah kabupaten atau kota. 2. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah? Peraturan daerah Perda adalah suatu peraturan yang telah tercantum di perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang memiliki 4. Peraturan daerah. Ada beberapa jenis perda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau juga peraturan tentang hal-hal yang ada di dunia. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Saya, Bu. Ya, duduk. Apa tujuan dibuatnya peraturan daerah? Apa tujuan dibuatnya peraturan daerah? Coba diskusikan, kelompok 1. Adapun fungsi peraturan daerah antara lain sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum tentang Pemerintahan Daerah. Ya, sudah? Puas? Puas, Bu. Wah, tepuk tangan. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Sudah. Ya, coba dari kesimpulannya seperti apa, kelompok 1 tentang presentasi kalian? Kesimpulannya adalah peraturan daerah kabupaten atau kota disebutkan dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ya, sedikit penguatan dari Ibu ya. Dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tadi ya, tentang apa? Tentang apa? Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 7 nomor 12 tahun 2011. Apa tata urutannya tadi? Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua ketetapan MPR. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, sekarang Ibu simpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini, bahwa bangsa Indonesia mempunyai beberapa peraturan dalam perundang-undangan, harus kita taati dan harus dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Jika tidak ada peraturan di dalam negara kita, bagaimana? Akan hancur, akan kacau. Nah, hukum yang paling tertinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dia hukum yang paling tertinggi di antara hukum yang lainnya. Seperti itu. Baik, kita kembali duduk seperti semula. Sekarang
Ibu akan membagikan atau mengevaluasi kalian berindividu. Nah, sekarang kalian bereskan buku kalian ke dalam tas kalian masing-masing. Baik, sudah siap? Sudah siap? Ibu akan kasih lembar tugas kalian untuk kalian jawab. Ini tugas individu, tugas pengetahuan kalian ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Kita koreksi ya bersama-sama. Soal yang pertama, peraturan perundang-undangan memiliki hierarki atau tingkat sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengatur adalah D. Jawabannya D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, bentar ya, koreksi siapa yang paling banyak nilainya. Baik, Ibu bacakan. Nilai yang paling tertinggi mendapat 87 adalah Alivia. Tepuk tangan buat Alivia. Peringkat yang kedua 85 didapatkan oleh Cesia. Untuk yang ketiga 84. Ayo Bima. Tepuk tangan. Hasil pengetahuan kalian ya tentang materi yang kita bahas sekarang ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, apa lagi? Menyenangkan. Menyenangkannya bagaimana? Seru. Apa manfaat yang kalian dapati setelah mempelajari materi ini? Jadi tahu tentang peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan. Iya, ya, kalian jadi tahu tentang peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan. Terus apa yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah. Anak-anak ibu pintar semua. Ya, karena sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya pesan dari ibu, ya, jangan kalian malas belajar, apalagi membaca. Jangan membaca kalian itu waktu kalian sekolah saja, tapi di rumah pun kita harus sering membaca. Karena tanpa membaca pengetahuan kita tidak akan ada, ya, tidak akan ada. Mana yang ada sering membaca dan tidak membaca? Pasti banyakan yang sering membaca. Jadi pengetahuan kita itu untuk pelajaran minggu depan kita membahas materi tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalian harus berpresentasi dengan membuat proyek. Apa itu proyek? Baik, karena waktunya sudah cukup, sudah selesai, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silakan kita membaca doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.